wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agus Pratiwi, NPM 059, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membawakan materi tentang penilaian kinerja pada manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja pada perusahaan digunakan untuk mengetahui karyawan tersebut apakah berkembang atau tidak pada perusahaan dan memberikan kinerja yang baik atau tidak pada perusahaan. Penilaian kinerja karyawan pada manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja karyawan dapat disebut juga sebagai performance appraisal. Dalam hal ini, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan memberikan feedback mengenai kinerja karyawan. Proses penilaian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji atau promosi. Penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kecakapan karyawan dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan indikator yang ditentukan. Selanjutnya, hasil penilaian kinerja karyawan tersebut akan diberitahukan pada karyawan yang bersangkutan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses penilaian ini dilakukan dengan menilai dan mengukur kecakapan karyawan dalam melakukan tugas dan bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya. Tujuan penilaian kinerja karyawan agar karyawan mendapatkan pengakuan dan penghargaan pencapaian atau kontribusi yang dilakukan. Kedua, agar karyawan mendapatkan kesempatan untuk menerima promosi atau bonus, agar karyawan dapat menentukan area spesifik dari keterampilan yang ingin ditingkatkan, agar karyawan dapat mengidentifikasi kebutuhan pendidikan tambahan, agar karyawan merasa termotivasi dan merasa dilibatkan dalam perkembangan karirnya, atau sebagai wadah diskusi antara karyawan dengan perusahaan mengenai target jangka panjang. Tujuan penilaian kerja secara umum dan khusus. Penilaian kinerja secara umum dilakukan untuk memperbaiki tata cara karyawan bekerja dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan agar karyawan mampu memanfaatkan setiap potensi miliknya dengan lebih maksimal. Sedangkan penilaian kinerja secara khusus dilakukan untuk memberikan penghargaan pada karyawan, memberikan penilaian yang akan menjadi bahan pertimbangan promosi jabatan, menegakkan kedisiplinan, dan untuk kepentingan bersama. Manfaat penilaian kinerja karyawan: yang pertama, mengetahui kelemahan dan memperbaiki kelemahan tersebut. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan mengembangkan kelebihan tersebut. Yang ketiga, mengetahui standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengetahui harapan perusahaan setelah melihat kelebihan yang dimiliki karyawan tersebut. Yang kelima, memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Yang keenam, menjalin komunikasi yang baik melalui diskusi dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Indikator kinerja karyawan ada 10, yaitu tepat waktu, bertanggung jawab, kuantitas dari hasil pekerjaan, kualitas pekerjaan, kehadiran, karakter, perilaku, inisiatif, bekerja sama dalam tim, dan kepemimpinan. Contoh dari penilaian kinerja yaitu 1. Penilaian yang berorientasi. Metode penilaian ini memiliki kecenderungan untuk melihat kembali pilihan yang sudah diambil oleh karyawan dan tidak dapat diubah lagi. Tujuannya agar dapat diperoleh feedback terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan. Yang kedua, rating scale. Contoh penilaian kinerja karyawan selanjutnya menggunakan metode skala rendah hingga tinggi. Evaluasi penilaian dilakukan berdasarkan pendapat dari pemberi nilai. Walau terkesan sangat subjektif, metode ini mudah dilakukan, dapat diterapkan pada banyak karyawan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Contoh dari penilaian kinerja selanjutnya yaitu yang ketiga, Critical Incident Method. Metode penilaian ini dilakukan dengan mengukur perilaku ekstrim yang baik maupun buruk yang dilakukan karyawan saat menghadapi waktu kritis. Metode penilaian ini digunakan untuk melengkapi metode teknik ranking. Yang keempat, Void Review Method. Contoh penilaian kinerja karyawan yang juga sering digunakan adalah Void Review Method. Dalam metode ini, bagian kepegawaian akan turun langsung ke tempat kerja untuk menilai dan memberikan feedback. Kesimpulannya yaitu setiap perusahaan tentu memiliki metode penilaian kinerja karyawan yang berbeda. Penilaian yang dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun ini menggunakan indikator kinerja karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, hasil dari penilaian ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji atau promosi.
Oke, ini adalah gambaran proses manajemen kinerja dalam penilaian, yaitu yang pertama ada perencanaan kinerja, yaitu merupakan kegiatan menetapkan dan membuat kesepakatan tujuan dan target kinerja. Yang kedua ada telaah dan diskusi kinerja reguler, berisi kegiatan menelaah kemajuan untuk menuju tujuan dan target. Yang ketiga ada tindakan korektif dan adaptif. Kegiatan ini mengembangkan strategi untuk menutup kesenjangan kinerja. Yang keempat adalah evaluasi kinerja. Kegiatan mengukur dan mengevaluasi kinerja menuju tujuan dan target serta mengidentifikasi dan memverifikasi kesenjangan dalam kinerja. Keempat hal ini akan menunjukkan bahwa bagaimana Oke, ini hasil dari penilaian penilaian menurut kinerja Pak yang Ahli. dilakukan oleh perusahaan Selanjutnya, itu manfaat penilaian. berdampak positif atau negatif Ini bagi pengertian evaluasi karyawan dan kinerja. perusahaan karena ada hasil yang memuaskan dan tidak memuaskan untuk perusahaan dalam hal besar. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang penilaian kinerja karyawan pada manajemen sumber daya manusia. Dan sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.